Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tinta Batin. Tempat di mana rasa itu nggak cuma diceritain, tapi dirasain. Kadang, cewek yang kita kira manis, perhatian, dan bikin nyaman, ternyata justru pelan-pelan bikin hati lo capek. Bukan karena dia jahat, tapi karena sikapnya yang kelihatan manis di luar, tapi nyimpen makna lain yang bikin lo terjebak di harapan sendiri. Hari ini, gue pengen ajak lo mikir lebih dalam. Lo beneran disayang? Atau cuma dijaga biar dia nggak kesepian? Kita bakal bahas 7 sikap cewek yang sekilas terlihat lembut dan baik, tapi ternyata bisa nyakitin lo tanpa lo sadar. Yang pertama, dia selalu ada buat lo, tapi nggak pernah ngasih kepastian. Lo curhat, dia dengerin. Lo lagi down, dia yang pertama nyapa. Kayak dia selalu hadir setiap kali lo butuh. Dan lo mikir, wah kayaknya dia care banget. Tapi masalahnya, dia nggak pernah ngarahin perasaan itu ke sesuatu yang jelas. Lo nunggu sinyal, lo kasih kode, tapi nggak pernah ditangkap. Dia cuma bilang, kita jalanin aja dulu. Padahal cuma lo yang jalan. Dia diem di tempat. Ini tipe cewek yang terlihat manis karena hadir pas lo lemah. Tapi sebenarnya dia nggak pengen kehilangan lo sebagai teman cadangan. Lo dikasih perasaan nyaman, tapi nggak pernah dikasih jawaban. Dan itu capek banget, bro. Yang kedua, dia sering bikin lo ngerasa spesial, tapi cuman lo yang ngerasa gitu. Dia ngasih perhatian kecil, kayak nanya lo udah makan, kirim meme lucu, atau bilang, jaga kesehatan ya. Lo ngerasa dia beda. Tapi kenyataannya, dia ngelakuin itu ke semua orang. Lo bukan satu-satunya. Cewek tipe gini pinter banget bikin cowok baper lewat gesture-gesture kecil. Dia kelihatan manis, tapi sebenarnya dia nggak punya niat buat narik lo lebih deket. Dia cuman emang ramah. Atau lebih parahnya, dia suka diperhatiin balik. Jadi lo ngerasa spesial, padahal lo cuman bagian dari daftar chat dia yang panjang. Sakitnya, lo berharap terlalu tinggi. Karena dia manis, tapi bukan buat lo doang. Yang ketiga, dia bilang butuh lo, tapi nggak pernah mau ngerti lo. Lo selalu ada buat dia. Lo jadi tempat cerita, jadi pelindung emosional dia. Tiap kali dia down, lo yang dia cari. Tapi giliran lo butuh, dia nggak pernah bener-bener dengerin. Lo cerita panjang lebar, tapi responnya datar. Atau malah berubah topik. Cewek kayak gini bikin lo ngerasa penting, tapi cuma saat dia butuh. Bukan karena dia sayang, tapi karena lo fungsional. Dan lo nggak sadar, lo dimanfaatin secara emosional. Paling nyesek, lo tahu, tapi lo tetap bertahan karena lo mikir, ya udahlah, yang penting dia masih butuh gue. Padahal itu bukan cinta, itu beban yang lo pikul sendiri. Yang keempat, dia ramah banget di chat, tapi cuek banget pas ketemu langsung. Lo sering chatan, dia fast respon, kadang lucu, kadang sweet, tapi begitu ketemu langsung, beda banget, dingin, jaga jarak, kayak orang asing. Lo jadi mikir, jangan-jangan gue doang yang mikir kita deket. Ini sering kejadian, terutama sekarang, di mana banyak hubungan terbangun lewat layar. Cewek kayak gini mungkin cuma nyaman ngobrol virtual. Atau lebih parahnya, dia cuma seneng dikagumi dari jauh. Lo dikasih harapan lewat teks, tapi kenyataan di dunia nyata nggak seindah itu. Dan tanpa lo sadar, lo terjebak di hubungan yang nggak pernah nyata. Yang kelima, dia selalu minta dipahami, tapi nggak pernah mau paham lo. Cewek kayak gini punya satu kalimat andalan. Aku tuh emang kayak gini, kamu harus ngerti. Tiap ada masalah, lo yang disuruh sabar. Lo yang disuruh peka. Tapi giliran lo punya masalah, dia malah bilang, kamu tuh lebay.
Dia terlihat manis karena selalu pasang muka lemah, selalu nyebut diri dia sensitif, tapi sebenarnya dia cuma mau menang sendiri. Lo digiring untuk nerima semuanya, tapi lo nggak pernah dikasih ruang buat jujur. Akhirnya lo ngependem semuanya, sampai lo lupa rasanya didengerin balik. Yang keenam, dia nggak pernah nolak lo, tapi nggak pernah nerima juga. Lo ngajak jalan, dia mau. Lo beliin sesuatu, dia nerima. Lo nyatain perasaan, dia nggak nolak, tapi juga nggak jawab. Cewek kayak gini nyakitin bukan karena dia jahat, tapi karena dia nggak pernah tegas. Dia ngasih celah, tapi nggak ngasih jalan. Dan itu lebih nyiksa daripada ditolak terang-terangan. Lo kayak nungguin kereta yang nggak pernah datang, padahal udah duduk di stasiun berhari-hari. Yang ketujuh, dia sering flirting, tapi bilang, cuma bercanda. Lo sering digoda, dikasih perhatian manis, dipuji. Tapi giliran lo baper, dia bilang, jangan GR ya, aku bercanda. Cewek kayak gini manis di permukaan, tapi dalamnya bikin bingung. Lo dijadiin target candaan, tapi candaan yang ngelukain. Dia seneng ngelihat lo gelisah, penasaran, bertanya-tanya. Bukan karena dia suka sama lo, tapi karena dia suka dikagumi. Ini sikap yang paling nyakitin karena lo ngerasa direndahin tanpa sadar. Kadang kita terlalu sibuk nyari tanda-tanda dia suka sama kita, sampai kita lupa baca tanda-tanda bahwa kita yang sayang sendirian. Gua nggak bilang semua cewek kayak gitu. Dan gue juga nggak ngajarin lo buat jadi orang yang sinis atau selalu curiga sama kebaikan cewek. Tapi yang mau gue tekanin di sini adalah, lo juga punya hak buat dijaga perasaannya. Lo juga pantas dapat perlakuan yang tulus, bukan cuma yang kelihatannya manis doang di permukaan. Kadang kita terlalu sibuk ngejaga perasaan orang lain, sampai lupa ngecek. Perasaan gue sendiri aman gak ya? Dan seringnya, cowok baik tuh suka ngebiarin dirinya jadi korban karena mikir, mungkin dia cuma lagi capek, atau gue aja deh yang ngalah. Padahal lama-lama, lo bisa hancur pelan-pelan karena terus-terusan maklumin hal yang sebenarnya nggak sehat. Lo bukan egois kalau lo mulai jaga jarak dari orang yang nggak bikin lo berkembang, yang bikin lo mikir berlebihan, yang bikin lo merasa kecil. Lo cuma lagi belajar buat lebih sadar bahwa hubungan sehat itu nggak cukup cuma kelihatan manis, tapi harus bikin hati lo tenang juga. Tapi mereka nggak sadar, sikap manis mereka bisa bikin orang lain bertahan dalam harapan kosong. Lo berhak dapetin cinta yang jelas, yang nggak cuma manis di luar, tapi juga tulus di dalam. Jangan kejar yang gak mau lari bareng. Jangan tunggu yang gak pernah pengen datang. Kalau lo ngerasa video ini relate sama hidup lo, atau pernah punya pengalaman yang mirip, jangan ragu buat share cerita lo di kolom komentar. Kadang, cerita lo bisa jadi kekuatan buat orang lain yang lagi ngelewatin hal yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita baru di channel Tinta Batin. Karena di sini, cerita lo nggak cuma didengerin, tapi dirasain. Sampai ketemu di video selanjutnya.